Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukurlah dengan hati, lisan dan dengan perbuatan kita. Selanjutnya kita juga senantiasa meningkatkan semangat, spirit, kebiasaan, rutinitas berselawat pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, pada kesempatan ini saya sedikit akan menyampaikan tentang fadilah atau keutamaan membaca Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an adalah satu-satunya mukjizat yang masih bisa kita nikmati sampai dengan sekarang, yaitu mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi yang lain sudah tidak bisa kita nikmati atau kita rasakan atau kita jumpai. Itu sudah menjadi sejarah di dalam Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an termasuk salah satu di antara rukun iman adalah kita meyakini terhadap kitab atau kepada Al-Qur'an itu sendiri. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Maka kita berkewajiban untuk bersama-sama mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'an. Di antara upaya kita adalah dengan gemar, dengan sering membaca Al-Qur'an. Orang yang membaca Al-Qur'an maka berarti dia sedang membaca wahyu Allah, surat dari Allah, SOP dari Allah, petunjuk dari Allah, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas dan bagi pembeda. Maka berbahagialah orang-orang yang gemar membaca Al-Qur'an. Ini disebut oleh Nabi termasuk salah satu orang yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah yang membaca, yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Maka berbahagialah jamaah sekalian yang sedang belajar Al-Qur'an dan yang sedang mengajarkan Al-Qur'an, atau pada waktu yang bersamaan belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Ini termasuk salah satu orang yang terbaik menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagi orang yang membaca Al-Qur'an, dia akan mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menyimaknya, Ustadz Zain ketika membaca Al-Qur'an, yang membaca beliau mendapatkan kebaikan yang berlipat-lipat. Kemudian yang mendengarkan, yang menyimak juga mendapatkan pahala kebaikan yang berlipat-lipat, apalagi di bulan suci Ramadan. Maka dalam Al-Qur'an disebut fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibaca Al-Qur'an maka simaklah, dengarkanlah agar kamu sekalian mendapatkan rahmat. Jadi kalau kita di mobil nyetel Qur'an didengerin. Kalau di mana nyetel Qur'an didengarkan. Kalau di mobil nyetel Quran misalnya kok ngobrol berarti tidak menyimak, kecilin dulu aja. Nanti kalau sudah tidak ngobrol mungkin karena sudah capek ngantuk dikerasin lagi. Begitu. Mendingan disetel lagu aja kalau misalnya ngobrol. Nah ayat Quran tidak, jangan kita abaikan itu. Simaklah
dengarkanlah baik-baik. Kalau kita nanti mungkin sudah bisa mengetahui artinya, isi kandungannya, suatu ayat ketika mengabarkan kabar berita gembira kita merasa senang. Tetapi kemudian ketika ayat menyebut tentang siksa Allah, kita akan merasa sedih, menangis dan seterusnya. Ini diantaranya jemaah sekalian, jadi orang yang membaca, yang menyimak bacaan Al-Quran itu mendapatkan rahmat. Maka simaklah baik-baik. Yang membaca juga berusaha dengan sebaik-baiknya. Tapi saya belum lancar, gimana? Sebisanya. Yang penting kalau kita merasa belum lancar, jangan kemudian dipublikasikan. Kita mungkin bisa berguru kepada Ustadz Jen, kepada Pak Kiai Saiful Anam. Pak, ini bacaan saya benar apa enggak? Diuji bacaannya. Ini panjang pendeknya gimana Pak menurut Bapak? Yang lebih tahu tentang Al-Quran misalnya begitu. Ya, tapi kita tidak mengurangi spirit semangat kita untuk tetap membaca Al-Quran. Bahkan ada pendapat yang menyatakan semakin repot kita membaca Al-Quran, semakin susah kita membaca Al-Quran, insya Allah pahalanya semakin banyak. Jadi begitu mulut kita misalnya susah mengucapkan huruf R atau Ro, tapi kita berusaha terus, maka itulah kebaikan kita melalui proses itu. Inilah diantaranya jamaah sekalian. Kemudian yang berikutnya, rumah yang sering dibaca Al-Quran, maka itu akan menimbulkan cahaya, akan menumbuhkan kebaikan, menumbuhkan keberkahan, dan dijaga oleh para malaikat. Akan tetapi rumah yang tidak pernah dibaca ayat suci Al-Quran, maka dia terkurangi keberkahannya. Apalagi rumahnya dihiasi dengan gambar-gambar yang tidak seronok, yang tidak etis dan seterusnya. Padahal ungkapan yang terbaik, hiasan terbaik di rumah kita adalah bacaan ayat Al-Quran. Sempatkanlah kita membaca Al-Quran sebisanya, semampunya, sebanyak-banyaknya. Apalagi di bulan suci Ramadan. Pahala orang membaca Al-Quran itu bukan per kata atau per ayat, tapi per huruf. Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau membaca Al-Fatihah misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, dihitung hurufnya berapa? 19, Bismillah. 19, kalau ini dikalkulasikan secara matematik, satu huruf misalnya 10 kebaikan, berarti dia mendapatkan 190 kebaikan. Di luar bulan Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan ini, pahala oleh Allah dilipat gandakan, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita berusaha untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Selanjutnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Al-Quran ini akan membawa kita dalam bahasa Nabi itu adalah dia sebagai ahli-ahlinya Allah. Dia akan bersama-sama Allah kelak di akhirat, apalagi kalau dia sampai ya hafal, kemudian dia banyak mengetahui isi kandung Al-Quran, mengetahui dan seterusnya. Insya Allah dia termasuk orang-orang yang sangat disayangi, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang dicintai Allah, menjadi keluarga Allah, orang-orang yang syukur nih nanti adik-adik kita bisa menyematkan mahkotanya kepada orang tuanya di surga kelak ketika mereka menjadi ahli Al-Quran, menjadi penghafal Al-Quran dan seterusnya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.